wajar saja. Tidak ada yang salah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namek namuk entago waninggapka. Saudara-saudara sekalian, sobat-sobit dimanapun Anda berada, dinamika hari ini yang terlihat bahwa ada suatu fenomena yang kemudian muncul di permukaan atas suatu kajian akademisi terkait dengan penamaan daripada Provinsi Papua Selatan yang diangkat di permukaan atau diusulkan adalah Provinsi Animha, dan tentunya juga di backup oleh salah satu organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Merauke ini, yaitu Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke. Dan isu itu bukan isu, artinya apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan ini adalah langkah-langkah yang cukup memberikan pengaruh, menarik perhatian daripada semua pihak yang ada di Kabupaten Merauke. Saya adalah mantan Ketua Ansor Kabupaten Merauke yang hari ini Ansor sudah diregenerasikan oleh kami di dalam kepengurusan dengan pemilihan kemarin, yaitu Saudara Alfi Sahri yang sudah memegang tongkat estafet untuk melanjutkan pergerakan Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Merauke. Dari isu atau dari pergerakan yang dilakukan tersebut dengan pengusulan nama Animha itu, yang mana akademisi di backup oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke mengusulkan nama Animha ini. Nah, dan mendapat serangan yang bukan main-main, Ada yang berpandangan secara historitas atau sejarah, sehingga memandang itu salah, itu tidak benar. Ada yang memandang dari sudut subjektivitas, kamu orang dari mana, kamu tuh siapa. Ada pandangan juga dari sisi yang netral, dalam arti mendudukan persoalan ini, tidak salah menyalahkan, tapi mencoba untuk melihat dinamika di alam demokrasi ini. Apa yang saya mau katakan di sini, bahwa kita harus memisahkan antara nilai pemerintahan, proses pemerintahan, maupun proses adat istiadat. Ini yang perlu kita bagi dulu. Namun terkadang di dalam konstelasi pemerintahan, adat pun dijadikan sebagai satu rujukan untuk kemudian mengembangkan atau sebagai referensi untuk menjalankan proses pembangunan yang ada di suatu daerah. Kita coba feedback ke belakang bahwa di dalam Otsus yang mana sudah dijalankan dalam jilid 1 dan hari ini dijalankan dengan jilid 2, ada pembagian wilayah adat yang kemudian di daerah selatan ini dinyatakan sebagai hak anim atau hak Animha, manusia sejati. Nah, ini
ini adalah proses yang kemudian saya pikir ya, hal yang wajar saja dan bukan hal yang luar biasa, hal yang tidak prosedural, hal yang tidak akademistif ya. Tapi ini adalah merupakan nilai daripada pemikiran. Dan dalam proses pemerintahan kita di Indonesia itu mengenal yang namanya demokratisasi. Selagi apa yang menjadi pemikiran untuk suatu hal ya, saya pikir itu wajar-wajar saja ya. Yang kemudian ada yang melihat dari runtut filosofis daripada sejarah ya, mulai dari penjajahan sampai dengan tarik-menarik sampai dengan hari ini. Ada yang melihat daripada perspektif nilai yang kemudian secara politik ini menjadi pagar untuk kemudian daerah lain jangan masuk karena dinamika yang berkembang mau mewujudkan 5 kabupaten kota, sehingga ini menjadi pemagar kata Animha ini. Kemudian ada lagi berkembang Arafura. Nanti mungkin ada yang kemudian berkembang nama lagi penggabungan antara Merauke, Asmat, Bovendigul, Mapi ya, yang kemudian dirancang dalam satu nama yang mempunyai makna untuk keutuhan dan simbolistik daripada daerah. Artinya bahwa itu wajar-wajar saja. Tidak ada yang salah di situ. Yang berdiri di atas tanah ini ya, baik itu anak asli, anak pernakan atau anak keturunan, anak kelahiran ya, anak pendatang yang cari hidup di negeri ini, kita satu ya. Mari kita bergandengan tangan dan pandangan-pandangan atau perspektif yang ada itu jadikan itu sebagai satu hasanah nilai dengan berbagai pemikiran yang berkembang, sehingga ketika kita mau maju kita harus mampu sebagai seorang tokoh, harus mampu mengimbangi nilai-nilai keberagaman yang ada. Karena kebesaran daripada satu daerah ketika dia mampu untuk mengakomodasikan, mengakomodirkan, mengintegralkan yang namanya lain-lain pemikiran, lain-lain perilaku, lain-lain sifat, lain-lain karakter dan lain sebagainya. Sehingga kata kunci satu, hasanah pemikiran dengan berbagai pemikiran itu adalah perwujudan daripada menyaring, menyeleksi nilai yang ada di daerah ini yang kemudian akan muncul satu untuk kesepakatan semua yang kemudian tunduk dan patuh terhadap nilai filosofis yang ada di dalam itu. Sah-sah saja sebenarnya, sah-sah saja menaik dengan penamaan apa sekali, itu sah-sah saja. Mau dari kaum akademisi kah, mau kaum perintis Papua Selatan kah, pemikiran mereka itu sah-sah saja. Mau dari kepemudaan kah, mau dari keperempuanan kah, mau dari keadat istiadatan kah, itu semua pemikiran yang kemudian itu yang namanya hasanah, keberagaman, yang kemudian nanti ditentukan salah satu yang punya hak dengan pandangan yang luas, dengan sudut pandang perkembangan yang ada, kemudian ditetapkan nama satu itu.
Karena nama itu juga sangat menentukan daripada orientasi pembangunan kita, orientasi pergaulan hidup kita. Itu nama sangat mempunyai pengaruh. Sehingga saya harapkan masyarakat Merauke, kita jangan terkontaminasi dengan dinamika yang ada. Ada yang usulkan Animha, ya silakan saja. Ada yang Arafura, ya silakan saja. Ada yang menggabungkan nama, ya silakan saja. Ada yang mengusulkan Kalimaro juga, ya silakan saja. No problem, tidak ada masalah itu. Yang kemudian nanti di tingkatan berikutnya ada orang-orang yang kemudian akan melihat daripada khasanah pemikiran akan hal itu. Sehingga saya harapkan kita sebagai tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, ya, kita harus berdiri secara netralis, ya. Kita jangan sampai terjebak dalam emosional kita terjebak dalam hasrat kita yang kemudian ini saya yang jalani dari awal. Kamu orang baru masuk dari tengah untuk mengikuti proses ini, sehingga harus dengar saya. Ini keteladanan yang saya pikir perlu dievaluasi, ya, perlu dikoreksi. Tidak ada salahnya kami sebagai tokoh-tokoh muda berdiri berbicara secara netralis, yang kemudian untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini tanah milik kita semua. Ini rahmat daripada Tuhan yang kemudian ada orang asli, ya, yang dari awal sudah menduduki negeri ini, terus ada lagi datang terus kawin keturunan, jadinya keturunan, ada yang datang cari hidup, sehingga berbicara baik, berbicara hati ini clear. Ya, tidak ada keraguan lagi orang-orang yang ada di negeri ini untuk memajukan negeri ini. Dan saya pikir terkait dengan ketakutan kita sebagian orang yang menolak akan TPS itu, jangan takut, terutama saudara-saudara saya orang asli Papua Selatan, masyarakat asli Papua Selatan, MAPS. Afirmatif action yang sudah diberikan oleh Bapak Joko Widodo dalam bentuk otonomi khusus jilid 2 itu sudah jelas. Ketika kita baca dalam pemekaran sudah dinyatakan bahwa dalam memekarkan daerah, dalam salah satu pasal di ayat tertentu menyatakan bahwa dalam pemekaran sudah sangat jelas, ya, memberikan ruang, memberikan nilai afirmatif terhadap orang asli Papua. Ini pasal yang kemudian harus menjadikan dasar dalam langkah pergerakan mulai dari awal perjalanan Provinsi Papua Selatan, sehingga rujukan pembangunan yang ada itu betul-betul berdasar pada nilai itu untuk keberlangsungan kesejahteraan daripada masyarakat asli Papua Selatan dengan dasar Undang-Undang Otsus Jilid 2 itu dalam pasal pemekaran yang kemudian ada detailnya mengenai afirmatif, mengutamakan, memprioritaskan dalam pembangunan orang asli Papua. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam rangka mempersiapkan perangkat provinsi, daerah provinsi, kemudian penguatan sumber daya manusia, penguatan pengusaha lokal Papua, ini harus diwujudkan dengan baik. Sehingga arah daripada
pemikiran, khususnya diri saya secara pribadi dalam pergumulan pemikiran saya ini, bagaimana kita mensiasati untuk memberikan satu nilai dan satu pemagaran, satu ruang yang harus didesain untuk dengan dasar tadi undang-undang otsus, sehingga turunan daripada aturan-aturan dalam bentuk perda-perda provinsi maupun perda-perda daripada pembuatan MRP dan bukan perda-perdasus maupun perdasi yang dibuat nanti dalam kerangka itu betul-betul melihat dari pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang otsus. Sehingga kata terakhir dari saya apresiasi kepada akademisi maupun gerakan pemuda Ansor, adik-adik saya yang sudah bergumul dalam gerakan pemuda Ansor, yang punya keberanian untuk tidak ada salah, kamu orang tidak ada salah, tidak ada yang salah. Ini anak adat juga yang bicara, saya ikut adat, saya tahu persis nilai adat ya, saya punya orang tua juga tahu adat dan sering jelaskan kepada saya, sehingga ini untuk kebenaran, ini untuk ukhuwah dan saya tahu niatan daripada saudara-saudara, baik juga akademisi itu juga kakak saya, tahu persis tidak ada tendensius lain-lain, tetapi bagaimana untuk memberikan nilai, memberikan usulan yang kemudian dengan logika pikir. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, masyarakat jangan terpancing. Ini hal yang wajar, ini dinamika hidup ya. Kedewasaan hidup dimulai daripada ada pandangan-pandangan apa, dan kita ambil sebagai satu hikmah kehasanaan daripada nilai untuk kita lebih tahu orang itu punya isi hati seperti begitu, orang itu punya isi kepala seperti begitu, orang itu dia punya kemampuan sampai di situ, orang itu untuk mengetahui, bukan untuk saling rusak-merusaki, tetapi untuk yuk kita bersama-sama bergandengan tangan dalam nilai izakot, nilai kesatuan untuk kita semua. Saya Syahmuhar Muhammad Zain Ongyo Gebse, moyang saya berasal daripada Iwol, Okaba, dan dusun saya tahu persis dia punya batasan dari Wenil sampai Walatak. Untuk itu kami juga merupakan bagian daripada hari. Tidak ada salahnya untuk kita berbicara sebagai anak negeri, sebagai anak Marin. Itu saya. Insya Allah menjadi berkah untuk kita semua, menjadi berkah untuk Merauke. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk saudara-saudara saya semua. Selamat hari Minggu.